Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dan untuk video kedepannya nanti, saya akan membahas tentang materi-materi yang biasanya kita dapatkan pada mata kuliah metode numerik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk mencari solusi persamaan non-linear. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan non-linear, sejatinya itu banyak metode, ada beberapa metode seperti itu. Nah, salah satunya itu metode bisection atau biasanya kita sebut metode bagi dua. Tentu di video kedepannya nanti saya bakal membahas metode yang lainnya juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode bisection saja. Oke, ini yang pertama. Itu metode bisection. Atau biasanya kita kenal dengan istilah metode bagi dua. Oke, pada dasarnya metode bisection ini atau metode bagi dua ini, itu ide dasarnya itu dari teorema nilai antara. Nah, tentu di dalam matematik ya teorema itu sesuatu yang bisa dibuktikan. Cuman pada kesempatan kali ini kita itu nggak fokus ke pembuktian teoremanya. Oke, jadi kita terima dulu teoremanya lalu kita terapkan seperti itu. Oke, tapi teman-teman harus tahu pada dasarnya ini itu ide dasarnya berasal dari teorema nilai antara. Teorema nilai antara. Oke. Nah, teorema nilai antara itu maksudnya apa gitu ya? Nah, intinya di teorema nilai antara ini dijelaskan bahwa misalkan kita memiliki suatu fungsi fx adalah fungsi yang kontinu. Fx ini adalah fungsi yang kontinu. Pada selang interval A sampai B. Nah, misalkan nilai dari FA. Nah, jadi ketika kita input X-nya itu diganti dengan A, nah nilai dari FA-nya itu nanti negatif, misalkan seperti itu, dan FB-nya positif. Jadi ketika X-nya ini nanti di input B seperti itu, nah nanti misalkan nilainya itu positif. Nah, jadi ini pakai dan ya. Dan ini kondisi keduanya ini harus terpenuhi seperti itu. Nah, maka pasti ada titik. Ya kita asumsikan itu titik C itu yang merupakan anggota dari AB. Jadi dia ini suatu titik yang berada pada selang AB ini sendiri. Nah, misalkan kita punya selangnya misalkan ini 2 sampai 5 gitu. C-nya apa saja? Ya misalkan ya 3, 4 itu bisa menjadi nilai dari C-nya seperti itu. Nah, sehingga FC itu sama dengan 0 seperti itu. Nah, tentu ini kita nggak buktikan ya. Intinya kita punya fungsi fx di mana fungsinya itu kontinu pada selang interval A sampai B.
Nah, misalkan nilai dari FA itu kurang dari 0 dan nilai dari FB itu lebih dari 0. Nah, maka dapat dipastikan ada titik pada selang interval A sampai B sehingga nilai dari ketika X-nya itu diganti dengan titik tersebut. Nah, titik tersebut itu apa? Nanti kita bahas. Nah, misalkan ini titik C seperti itu. Nah, ketika dieksekusi atau diinput ke fungsi fx-nya itu, maka nilainya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini basis dari teorema nilai antara ya berbicara seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin kita pelajari logiknya dulu. Nah, misalkan saya berikan suatu contoh permasalahan di sini. Contoh. Misalkan carilah akar dari persamaan X pangkat 6 min X min 1 sama dengan 0 di interval 0 sampai 2 seperti itu. Nah, ya tentu kita udah tahu fx-nya ya, yaitu fx-nya itu sama dengan ini. Kita ingin cari akar dari ini. Akar dari persamaan ini tuh apa gitu ya. Nah, akar itu sejatinya nilai X yang ketika kita input ke dalam fungsinya ini membuat hasil dari nilai dari fungsinya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, berarti yang menjadi fx di sini fx itu sama dengan X pangkat 6 min X min 1 seperti itu. Oke, mungkin biar lebih gampang dipahami saya buat tabel saja. Saya buat tabel saja di sini. Sebentar. Oke. Nah, misalkan N itu misalkan kita definisikan N itu jumlah iterasinya ya. Misalkan ini AN nanti nilai A ketika iterasi pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya seperti itu. Ini CN, nanti ini titik ketika kita melakukan metode bagi dua nanti itu CN itu apa nanti saya jelaskan. Terus ini BN. Mungkin saya kekurangan satu tabel lagi. Sebentar. Kita buat lagi di sini, mungkin di sini aja ya. Oke. Nah, misalkan ini FCN. Nah, FCN seperti itu. Nah, pada iterasi pertama nilai dari A1, nah N-nya itu diganti 1 ya. Itu nanti sesuai dengan interval tertutup ini. Ya dimulai dari 0 kan. Udah, berarti A1-nya itu 0. Seperti itu. Ini 0. Nah, nanti yang menjadi B1-nya ini N-nya jalan ya dari 1 ya sampai berapa, sampai iterasi ke berapa gitu ya. Nah, ini berarti B1-nya itu 2. Seperti itu. Nah, arti dari CN di sini itu CN-nya itu nanti A1 ditambah dengan B1 itu nanti teman-teman bagi dengan 2. Itu yang menjadi C1-nya. Oke? Jadi 0 tambah 2 dibagikan dengan 2. Ya, 0 tambah 2 kan 2 ya. Terus dibagikan dengan 2, yaitu ini hasilnya itu 1 seperti itu. Mungkin bisa dioret-oret ya di tempat lain ya. Nah, intinya 0 tambah 2 dibagi 2, itu hasilnya itu 1. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari FC1-nya. Nah, hasilnya itu berapa? Hasilnya itu negatif 1. Ya, teman-teman masukin aja 1 ke sini, ke F1 ini. Coba dicari. Berarti 1 pangkat 6 dikurang dengan 1 dikurang dengan 1. Berarti 1 kurang 1 kurang 1. Nah, itu berarti negatif 1 seperti itu. Oke? Tapi gini teman-teman.
teman-teman cari nilai dari FA1-nya. Jadi teman-teman masukin, mungkin di sini saya boleh saya saya jelaskan pada awalnya ini. Mungkin tapi yang lain nanti mungkin saya nggak oret-oret ya, nanti bisa dicoba sendiri tentunya. Teman-teman cari F0-nya. Sebentar, ini F0-nya. Dimasukin 0 ke sini. Ke X-nya itu diganti 0 semua. Berarti ini 0 pangkat 6 ya, 0 dikurang 0 dikurang dengan 1. Ini hasilnya itu negatif 1. Singkat cerita, hasilnya mungkin saya tulis saja. Ini biar muat space-nya ya. Ini hasilnya negatif 1. Dan kita tahu negatif 1 ini kurang dari 0. Seperti itu. Oke, terus kita cari nilai dari F2-nya. F2-nya kita cari. F2-nya, teman-teman masukin 2 ke sini. Nah, 2 pangkat 6 dikurang dengan 2 dikurangi dengan 1. Berarti hasilnya berapa tuh? Berarti 2 pangkat 6 berarti 64 ya. 64 dikurangi dengan 2. Berarti 62 dikurangi dengan 1. Berarti 61 seperti itu. 61. Dan 61 ini kan positif ya. Lebih dari 0. Seperti itu. Nah, terus ini kan kita udah cari nilai dari FA1, terus FB1. Sekarang kita cari nilai dari FC1-nya. Berarti ini F1. Berarti hasilnya berarti 1 pangkat 6. Seperti itu. Dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan 1. Yaitu berarti 1 kurang 1 itu 0. 0 kurang 1 berarti ini negatif 1. Nah, negatif 1 itu nilai yang kurang dari 0. Nah, ini kan nilai dari F1-nya itu negatif 1. Nah, kita tahu, mungkin saya tulis di sini hasil dari F0-nya itu kan negatif ya. Mungkin negatifnya saya letakin di sini ya. Mungkin ini sebagai penanda saja. Ini hasilnya itu negatif seperti itu ya. Nah, ini hasilnya itu negatif. Oke. Terus ini F2-nya ini hasilnya itu positif seperti itu. Nah, ini ketika kita udah masukin nilai dari FB1-nya, kita masukin FA1-nya seperti itu. Nah, terus nilai dari ini ya kita udah tahu ini negatif ya. Ini negatif, nilai dari FC1-nya itu negatif. Tahu dari mana negatif ya? Ini negatif 1 hasilnya kan? Seperti itu. Nah, ingat teorema nilai antara tadi. Nah, ini kan ini negatif kan teorema nilai antara tadi mengatakan bahwa ini. Nah, FA-nya itu kurang dari 0 dan FB-nya itu lebih dari 0. Ini harus terpenuhi dua-duanya. Kita bisa pastikan ada suatu titik yang di situ bakal memenuhi FC itu sama dengan 0. Nah, berarti ini kita cari yang beda tanda seperti itu. Ini negatif, ini positif kan? Berarti akarnya itu pasti berada di antara 1 sampai 2. Jadi logiknya itu seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi akarnya itu pasti berada di antara 1 sampai 2. 1 sampai 2. Nah, bukan dari 0 sampai 2 lagi, tapi dari 1 sampai 2. Jadi makin sempit gitu loh. Intervalnya itu nanti bakal menjadi sempit seperti itu. Nah, teman-teman ya, lanjutkan dengan cara yang sama. 1 tambah 2 kan hasilnya 3 ya. 3 dibagi 2 itu 1,5. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti cari F 1,5-nya. Mungkin saya nggak tulis di sini ya. Ya, teman-teman bisa pakai kalkulator juga. Ya, sejatinya saya juga di sini pakai kalkulator tentunya. Nah, di sini nanti kalau teman-teman cari F 1,5-nya, teman-teman bakal dapatkan sekitar 8,8906. Hasilnya itu seperti itu. Dan kita tahu ini hasilnya ini bilangan positif, berarti ini hasilnya ini positif. Nah, kita tahu tadi hasil dari F1-nya itu negatif. Nah, terus F2-nya tadi itu positif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan, berdasarkan teorema nilai antara itu, akar itu berada di antara ketika kita masukin suatu titik itu kurang dari 0, kita masukin ke fungsinya, terus suatu titik satunya itu kita masukin juga dan harus lebih dari 0. Nanti kita pastikan nanti akarnya berada di situ kan. Nah, artinya ini nanti akarnya itu berada di antara 1 dengan 1,5 seperti itu.
Karena itu beda tanda kan, beda tanda. Berarti kita makin sempit nih. Ini 1, ini bakal menjadi 1,5 seperti itu. Nah, teman-teman ya cari lagi 1 tambah 1,5, nanti teman-teman bagi jadi 2 lagi. Nah, teman-teman bakal dapatkan hasilnya itu 1,25. Teman-teman cari lagi. Nanti F1,25-nya itu hasilnya itu berapa? Nah, teman-teman bisa cari sendiri nanti. Berarti hasilnya ini nanti sekitar 1,5647 seperti itu. 56447. Nah, terus teman-teman di sini itu kan udah tahu kan nilai dari F1-nya tadi negatif. Oke? Terus nilai dari F2-nya itu tadi F1,5-nya itu tadi positif nilainya. Ketika dimasukin bilangan ini ke dalam fungsi fx-nya itu ya. Terus F1,25-nya itu tadi kan bilangan positif ya. Berarti ini positif seperti itu. Berarti akarnya itu berada di antara ini dengan ini. Oke? Akarnya itu berada di antara ini dengan ini. Kan beda tanda kan? Negatif, positif. Berarti kita buat interval baru, yaitu dari 1 sampai 1,25 seperti itu. Oke? Terus lakukan cara yang sama, 1,25 ditambah 1, teman-teman bagi dengan 2. Yaitu teman-teman bakal dapatkan hasilnya itu 1,1125 seperti itu. Lalu teman-teman cari ini nanti F1,125-nya itu nanti hasilnya itu berapa. Nah, teman-teman nanti bakal dapatkan hasilnya itu negatif 0,0977 seperti itu, sekitar segitulah. Nah, ini berarti hasilnya itu negatif nanti. Nah, kita tahu F1-nya tadi hasilnya negatif, terus F1,25-nya itu tadi hasilnya itu positif. Seperti itu. Jadi akarnya berada di mana? Sekarang akarnya itu bisa dipastikan itu berada di antara 1,125 sampai 1,25 seperti itu. Nah, ini itu baru iterasi, ini kan iterasi pertama ya. Ini iterasi pertama seperti itu. Terus ini iterasi kedua, ini iterasi ketiga, ini iterasi keempat. Dan ini bisa teman-teman lanjutin sampai misalkan kalau pakai program komputer ya mau sampai iterasi ke 100 pun bisa aja, sampai ke 30 mungkin atau ke 10, biasanya 10 sih. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa lakukan cara yang sama. Jadi ini dilanjutin seperti itu ya. Ini dilanjutin. Nah, misalkan kita buat program itu nanti sampai iterasi keempat saja. Nah, berarti solusi ini bukan solusi kita dapatkan secara eksak ya. Ini solusi secara numerik. Nah, nanti iterasi keempat kita dapat solusinya itu yaitu 1,125 seperti itu. Kalau kita melakukan 4 iterasi, ya tentu makin banyak iterasinya itu tentu makin baik tentunya ya. Oke, jadi logiknya itu seperti itu dalam mencari solusi persamaan nonlinear dengan metode bisection atau metode bagi dua. Jadi kenapa disebut metode bagi dua ya? Karena ini dengan ini kita bagi menjadi 2. 0 tambah 2 bagi 2. 1 tambah 1 tambah 2 bagi 2 yaitu 1,5. Makanya dinamakan metode bisection seperti itu. Oke, mungkin pada video selanjutnya kita bakal bahas tentu metode lainnya lagi ya selain metode bisection. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.